Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusnita Perlia Ramli dengan NIM 225790004. Hari ini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Tarifikasi Perdagangan Internasional, menjelaskan mengenai evaluasi dampak pemberlakuan sistem tarif jalan berbayar terhadap biaya logistik perdagangan internasional. Baik, yang pertama yaitu pendahuluan. Globalisasi telah meningkatkan volume perdagangan internasional, sehingga efisiensi logistik menjadi sangat penting. Untuk mengatasi kemacetan dan meningkatkan infrastruktur, beberapa negara menerapkan sistem tarif jalan berbayar. Namun, kebijakan ini menambah beban biaya logistik, terutama pada transportasi darat. Kenaikan biaya logistik akibat tarif tersebut dapat berdampak negatif pada daya saing produk di pasar internasional, karena produk yang lebih mahal cenderung kalah bersaing dengan produk dari negara lain. Oleh karena itu, kebijakan ini perlu dievaluasi agar dampak negatif terhadap perdagangan internasional dapat diminimalkan. Baik, selanjutnya masalah ada 3. Yang pertama, bagaimana pemberlakuan sistem tarif jalan berbayar mempengaruhi biaya logistik dalam perdagangan internasional? Yang kedua, faktor apa saja yang memperbesar dampak biaya tambahan dari sistem tarif jalan berbayar terhadap perdagangan internasional? Yang ketiga, bagaimana kebijakan tarif jalan berbayar mempengaruhi daya saing produk di pasar internasional? Baik, selanjutnya tinjauan pustaka. Ada 3. Yang pertama, pengaruh tarif jalan berbayar terhadap biaya logistik dalam perdagangan internasional. Biaya logistik memainkan peran krusial dalam menentukan efisiensi dan daya saing suatu produk dalam perdagangan internasional. Menurut Rodrigo et al. 2019, biaya transportasi merupakan salah satu komponen terbesar dalam total biaya logistik yang berkontribusi langsung terhadap harga barang di pasar global. Pemberlakuan tarif jalan berbayar menambah beban biaya transportasi darat yang menyebabkan kenaikan biaya logistik. Levinson 2006 menekankan bahwa kenaikan biaya logistik dapat memperpanjang waktu pengiriman dan menurunkan efisiensi distribusi sehingga mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk bersaing secara efektif di pasar internasional. Penelitian dari Kinnon et al. 2010 juga menunjukkan bahwa biaya logistik yang tinggi dapat mengurangi margin keuntungan dan menghambat pertumbuhan ekonomi dalam konteks global. Yang kedua, faktor-faktor yang memperbesar dampak biaya tambahan dari tarif jalan berbayar. Dampak dari sistem tarif jalan berbayar bervariasi tergantung pada beberapa faktor. Salah satu faktor utama adalah ketergantungan pada transportasi darat dalam rantai distribusi, di mana semakin tinggi ketergantungan ini, semakin besar dampak yang dirasakan, atau Harrison et al. 2015. Selain itu, kurangnya infrastruktur alternatif seperti jaringan kereta api yang efisien dapat memperbesar beban biaya bagi perusahaan yang tidak memiliki pilihan selain menggunakan jalan berbayar, atau Bannister dan Bereshman 2001. Rodrigo 2020 juga menyebutkan bahwa volume dan frekuensi pengiriman serta jarak tempuh pengiriman turut memperbesar dampak biaya tambahan. Semakin jauh jarak yang harus ditempuh dan semakin sering pengiriman dilakukan, semakin besar pula biaya yang harus ditanggung akibat kebijakan tarif jalan berbayar. Yang ketiga yaitu pengaruh kebijakan tarif jalan berbayar terhadap daya saing produk di pasar internasional. Daya saing produk di pasar internasional sangat dipengaruhi oleh harga dan efisiensi distribusi. Menurut Porter 1990, biaya yang lebih rendah dan efisiensi yang lebih tinggi memungkinkan produk untuk lebih kompetitif di pasar global. Pemberlakuan tarif jalan berbayar yang menaikkan biaya transportasi
dan menurunkan efisiensi distribusi dapat membuat produk lebih mahal dan kurang kompetitif atau Rodrigo 2019. Selain itu, dalam konteks perdagangan internasional yang sangat sensitif terhadap harga, kenaikan harga akibat biaya logistik yang lebih tinggi dapat menyebabkan peralihan preferensi konsumen ke produk dari negara lain yang menawarkan harga yang lebih kompetitif atau Hummels 2007. Studi dari Fugaza dan Hoffman 2017 juga menunjukkan bahwa negara yang memiliki biaya logistik yang lebih tinggi cenderung kehilangan pangsa pasar global karena ketidakmampuan mereka untuk menawarkan harga produk yang kompetitif dibandingkan dengan pesaing mereka. Baik, selanjutnya masuk ke dalam pembahasan ada 3, yaitu yang pertama, bagaimana pemberlakuan sistem tarif jalan berbayar mempengaruhi biaya logistik dalam perdagangan internasional. Nah, pemberlakuan sistem tarif jalan berbayar secara langsung mempengaruhi biaya logistik dalam perdagangan internasional melalui peningkatan biaya transportasi darat. Sistem tarif jalan berbayar atau road pricing biasanya diterapkan untuk mengurangi kemacetan dan mengoptimalkan penggunaan infrastruktur jalan raya. Tetapi hal ini menambah biaya operasional bagi perusahaan transportasi yang harus membayar untuk menggunakan jalan-jalan tertentu. Biaya tambahan ini kemudian dibebankan kepada eksportir, pengimpor, atau perusahaan logistik sehingga biaya keseluruhan pengiriman barang menjadi lebih tinggi. Menurut Rodrigo et al. 2019, peningkatan biaya logistik berpotensi mengurangi efisiensi rantai pasok dan membuat harga barang yang diperdagangkan internasional menjadi lebih mahal. Akibatnya, produk yang diimpor atau diekspor dari dan ke negara-negara yang menerapkan tarif jalan berbayar bisa menjadi kurang kompetitif di pasar global karena harga yang lebih tinggi. Ini bisa sangat merugikan bagi negara yang bergantung pada ekspor produk yang sensitif terhadap harga, seperti produk manufaktur atau komoditas mentah. Secara keseluruhan, pemberlakuan tarif jalan berbayar meningkatkan biaya operasional dalam logistik, yang pada gilirannya mempengaruhi biaya total perdagangan internasional. Kenaikan biaya ini dapat berdampak pada daya saing produk di pasar global dan memaksa perusahaan untuk mengembangkan strategi baru untuk mengelola biaya logistik agar tetap kompetitif. Baik, selanjutnya pembahasan yang kedua. Faktor-faktor apa saja yang memperbesar dampak biaya tambahan dari sistem tarif jalan berbayar terhadap perdagangan internasional? Ada beberapa faktor yang memperbesar dampak biaya tambahan dari sistem tarif jalan berbayar terhadap perdagangan internasional. Nah, faktor-faktor tersebut yang pertama yaitu ketergantungan pada transportasi darat. Perusahaan yang sangat bergantung pada transportasi darat untuk pengiriman barang, baik di dalam negeri maupun lintas batas, akan merasakan dampak lebih besar dari penerapan industri jalan berbayar. Industri yang mengirim barang dalam volume besar melalui jalan raya seperti manufaktur, distribusi, retail, dan pertanian cenderung lebih terpengaruh karena transportasi darat merupakan bagian penting dari rantai pasok mereka. Jika perusahaan bergantung pada truk atau kendaraan darat untuk menghubungkan pelabuhan atau bandara dengan gudang dan pusat distribusi, kenaikan biaya akibat tarif jalan berbayar dapat meningkatkan biaya total logistik secara signifikan. Yang kedua, frekuensi dan jarak pengiriman. Semakin sering sesuatu perusahaan menggunakan jalan berbayar, semakin besar pula dampak terhadap biaya logistik. Perusahaan-perusahaan yang melakukan pengiriman dengan frekuensi tinggi atau memiliki rute yang
melintasi banyak area jalan berbayar akan menghadapi akumulasi biaya yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang jarang mengirim barang atau menggunakan rute yang tidak terkena tarif. Yang ketiga, jenis dan nilai barang yang dikirim. Jenis dan juga nilai barang yang dikirim dapat mempengaruhi dampak dari tarif jalan berbayar. Barang dengan margin keuntungan rendah seperti komoditas mentah atau produk bernilai rendah akan lebih terpengaruh karena biaya tambahan dari tarif jalan berbayar dapat menggerus margin keuntungan tersebut. Nah, sebaliknya, barang bernilai tinggi seperti produk teknologi atau barang mewah mungkin tidak terlalu merasakan dampak yang signifikan karena nilai produk yang lebih tinggi bisa menyerap kenaikan biaya transportasi. Yang keempat, kapasitas kendaraan dan beban muatan. Dampak tarif jalan berbayar bisa lebih besar pada kendaraan-kendaraan dengan kapasitas besar atau yang membawa muatan berat. Di banyak sistem tarif jalan berbayar, biaya tarif didasarkan pada jenis kendaraan, berat atau ukuran. Truk besar yang membawa muatan berat cenderung dikenakan biaya tarif lebih tinggi dibandingkan kendaraan yang lebih kecil. Yang kelima yaitu lokasi geografis dan infrastruktur alternatif. Faktor geografis memainkan peran penting dalam memperbesar dampak tarif jalan berbayar. Di wilayah-wilayah yang memiliki infrastruktur jalan terbatas atau tidak ada rute alternatif yang gratis, perusahaan tidak memiliki banyak pilihan selain menggunakan jalan berbayar. Ini akan meningkatkan biaya secara signifikan terutama bagi perusahaan yang beroperasi di daerah perkotaan dengan tingkat kemacetan tinggi dan kebijakan tarif jalan yang ketat. Sebaliknya, di wilayah yang memiliki akses ke infrastruktur transportasi alternatif atau seperti kereta api atau jalan non berbayar, perusahaan dapat mengurangi dampak tarif jalan dengan menggunakan moda transportasi lain. Yang keenam, kebijakan tarif yang fleksibel atau rigid. Kebijakan tarif jalan berbayar yang fleksibel, misalnya penerapan tarif yang lebih rendah pada jam-jam tertentu atau berdasarkan jenis kendaraan, dapat membantu mengurangi dampak terhadap biaya logistik. Sebaliknya, kebijakan yang rigid dan tidak fleksibel atau misalnya tarif tetap yang berlaku sepanjang hari dan untuk semua jenis kendaraan dapat meningkatkan beban biaya tanpa memberikan opsi kepada perusahaan untuk menyelesaikan operasi mereka. Dan yang ketujuh, persaingan pasar internasional dan sensitivitas harga. Dalam konteks perdagangan internasional, sensitivitas harga di pasar tujuan juga memperbesar dampak tarif jalan berbayar. Jika pasar ekspor sangat kompetitif dan sensitif terhadap perubahan harga, kenaikan biaya logistik akibat tarif jalan berbayar akan mempengaruhi daya saing harga produk di pasar internasional. Baik, mungkin itulah tadi faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya dampak sistem tarif jalan berbayar terhadap perdagangan internasional. Baik, selanjutnya pembahasan yang ketiga, yaitu bagaimana kebijakan ini mempengaruhi daya saing produk di pasar internasional. Kebijakan tarif jalan berbayar mempengaruhi daya saing produk di pasar internasional melalui beberapa mekanisme yang berhubungan dengan biaya operasional, efisiensi logistik, dan strategi harga. Berikut cara di mana kebijakan ini dapat mempengaruhi daya saing produk. Yang pertama, peningkatan biaya logistik. Penerapan tarif jalan berbayar secara langsung meningkatkan biaya transportasi darat, yang merupakan bagian integral dari rantai pasok logistik. Kenaikan biaya ini akan membebani perusahaan yang harus menutup biaya tambahan dalam proses pengiriman barang. Dalam perdagangan internasional di mana margin keuntungan seringkali tipis,
Kenaikan biaya logistik dapat memaksa perusahaan untuk menaikkan harga produk mereka. Yang kedua, pengurangan efisiensi pengiriman. Kebijakan tarif jalan berbayar dapat mengurangi efisiensi pengiriman barang. Perusahaan mungkin merasa terpaksa untuk menghindari jalan berbayar dengan memilih rute alternatif yang mungkin lebih panjang atau lebih rumit, sehingga meningkatkan waktu tempuh pengiriman. Keterlambatan dalam pengiriman ini dapat mengganggu rantai pasok, terutama untuk barang yang memerlukan pengiriman tepat waktu atau just-in-time delivery. Yang ketiga, keterbatasan pada inovasi dan investasi. Peningkatan biaya logistik akibat tarif jalan berbayar dapat mengurangi margin keuntungan perusahaan, yang pada gilirannya membatasi kemampuan mereka untuk berinvestasi dalam inovasi, pengembangan produk, atau peningkatan layanan. Dalam pasar internasional yang semakin kompetitif, inovasi menjadi kunci untuk mempertahankan daya saing. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Pemberlakuan sistem tarif jalan berbayar memiliki dampak langsung terhadap biaya logistik dalam perdagangan internasional. Tarif ini meningkatkan biaya transportasi yang kemudian mempengaruhi biaya keseluruhan pengiriman barang lintas negara. Adapun sarannya yaitu, yang pertama, evaluasi dan penyesuaian kebijakan tarif. Yang kedua, peningkatan infrastruktur transportasi alternatif. Dan yang ketiga, penggunaan teknologi untuk optimalisasi logistik. Baik, mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.